Itu untuk meyakinkan mereka bahwa Pencaksilat itu benar-benar sangat membumi di Indonesia. Ya, nah pada tahun 2019 saya dipercaya oleh Dubes UNESCO, dan dari hasil komunikasi Dubes UNESCO datang ke Bandung, ya bertemu dengan saya dan dipertemukan dengan gubernur. Kebetulan Pak Emil sudah menjadi gubernur pada saat itu, ya. Nah, tetapi belum tidak datang dan diwakili oleh Pak ajudannya atau staf. Kami disuruh, kami dari Jawa Barat disuruh lagi tampil pencaksilat di UNESCO. Nah, alhamdulillah pada tahun 2019, pada tanggal 19 September 2019, pencaksilat ditampilkan lagi di UNESCO Prancis. Ini luar biasa. Nah, ini tidak lepas dari perjuangan salah satu staf UNESCO yang namanya Pak Alif. Ya, bapak-bapak mungkin sangat asing atau siapa Pak Alif, dan Pak Alif itu salah satu kalau menurut saya sih, beliau adalah staf UNESCO yang sangat perhatian pada pencaksilat. Nah, beliau ini Pak Alif adalah pendiri Padepokan Pencaksilat KWRI di Paris, Pak. Nah, itu beliau yang sering komunikasi dengan saya untuk supaya pencaksilat itu terus digalakkan di Indonesia, dan akhirnya alhamdulillah pada tanggal 12 Desember 2019 pencaksilat dikukuhkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dari Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu lagi ini untuk modal program kerja, Pak. Karena saya dosen, saya sebagai pendidik, ya. Nah, kalau sehari-hari, Pak, kalau di ISBI saya itu dosen spesialis trompet dan alatium. Karena ada memang trompet ini adalah bagian daripada pencaksilat. Karena yang di UNESCO kan itu bukan pencaksilat yang tapi pencaksilat yang seni, yang budaya. Karena yang ditampilkan sebagai contoh UNESCO adalah yang pakai kendang pencak, yang pakai iringan itu. Ya, nah jadi saya bangga, mohon maaf ya, saya bangga menjadi pemain trompet, saya tidak gengsi. Dan trompet sudah bisa tampil di UNESCO, pencaksilat sudah bisa tampil di UNESCO. Ratusan tahun pencaksilat ada, tapi baru tampil 2 kali di UNESCO, tahun 2017 dan tahun 2019. Nah, barangkali ini bakal ini adalah amanah. Pendekar ini adalah
hak. Kenapa? Karena balik yang tadi saya pernah bilang bahwa kita ini yang mengamankan, yang memelihara budaya. Maka apabila tidak amanah, maka akan keluar dari luarnya. Haknya apa? Haknya kita. Ketika bisa memelihara, artinya kita sudah bersilaturahim. Ketika bersilaturahim, maka hak yang didapat, apa yang didapatkan? Allah berbilang, bakal disehatkan, diselamatkan, dipanjang umurkan, dilobakkan rezeki. Nah, itu haknya. Jadi pendekar ini adalah amanah dan hak. Jadi pendekar itu peduli terhadap sesamanya, peduli terhadap alam dan lainnya, mengedukasi. Kita harus selalu terus menerus, jangan pernah terhenti. Tanggal 12 Desember sudah dicanangkan bahwa UNESCO mengatakan bahwa silat kita adalah aset sejarah, bahwa kita ini adalah sudah seninya sudah diaku oleh dunia. Maka kami memohon kepada bupati, gubernur dan lain-lainnya untuk sebagai muatan lokalnya itu betul-betul dijalankan. Dinas pendidikan tongah hesekeun, bahwa silat ada. Semua sekolah-sekolah harus isi semua oleh silat. Dan silat sudah menjadi makanan nasional. Karena apa? Karena di dalam sholat itu adalah filosofinya tinggi. Cekalun baheula lamun jago sholat berarti kudu jago silat. Mun pinter silat kudu hebat sholatnya. Nu artina teu sagawaya berarti kalau baheula teu sagawaya. Jadi betul-betul kita harus menerapkan ini. N-nya adalah netral. Kita ini nggak bisa. Jadi kita ini silat, jadi tidak mengenal IPSI, PPSI atau apa. Silat ya silat. Perkumpulan mereka adalah kita. Paguronya banyak, pendekarnya kita. Siapa? Paguronya ada, kalau pendekarnya kumaha. Nah, pendekarnya inilah. Jadi silakan jadi paguron yang ke IPSI, di IPSI, di PPSI atau di Buhur. Kenapa ini tidak ada pendekar? Karena ternyata di kampung-kampung saya sudah berjalan kemana-mana, ternyata banyak paguron-paguron yang tidak diakomodir. Banyak tidak masuk PPSI, tidak masuk IPSI, banyak sekali. Mereka hanya menampilkan buhur-buhur, pagelaran-pagelaran, padahal dia ternyata besar. Di pendekar itu bukan hanya sebagai tukang telur, pendekar itu dia yang berdedikasi untuk negeri ini, keluarga, bangsa dan agamanya, itulah pendekar. Jadi oleh tukang tunggu jangan mengidentikan bahwa pendekar itu orang itu tidak. Jadi pendekar ini bersifat universal, keahlian. Siapa-siapa yang bisa bermanfaat untuk orang lain, itulah pendekar yang dengan keikhlasannya. Karena kita apa? Bahasanya silih asa, silih asu, silih asi, silih wawangi. Nah itu elegannya kita. Kita ini sudah masuk kepada orang-orang yang bisa menciptakan dan bisa mengamankan di daerahnya. Dengan apa? Dengan budayanya. Melatih apa? Melatih mental, melatih fisik, menjadikan sehat, mental menjadikan hebat, tidak terkena dampak-dampak negatif apa dari luar. Penerapannya elegan, penerapannya betul-betul sok, penerapannya betul-betul hebat. Karena apa? Diterapkan melalui filosofi yang tinggi dan hebat tentang kependekaran, tentang paguron, tentang persilatan.
Jadi DPD adalah tugasnya salah satunya adalah di Merdeka ini mencari paguron-paguron yang tidak terakomodir. Jadi DPD di mana saja kabupaten kota, saya atau cari di handphone atau di mana di Google kalau ada. Tapi kalau nggak ada, cari di RT RW, kelurahan, kecamatan, dan lain di mana di situ ada paguron. Dirangkul kita Pak. Karena saya yakinnya nanti akan ada bermanfaat. Karena apa? Di Merdeka itu banyak program-program yang bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan Merdeka. Dirangkul. Nah, mudah-mudahan yang sudah berjalan di DPD ini bisa menjalankan fungsi dan tugasnya. Nanti kita akan lanjut karena yang pahapannya sudah masih ada ini. Ya tentunya ini adalah bahan sementara. Jadi nanti kita di rapat kerja ini akan bagaimana kita program Merdeka ini ke depan, 1 tahun ke depan. Merdeka itu adalah nasional. Jadi nasional itu tidak berbeda-beda kan suku satu dengan suku lainnya. Jadi kita di sini Merdeka itu sifat nasional. Seluruh suku ada di sini dan apa yang dikembangkan, yang dijaga, yang dilestarikan itu adalah seni budaya dari Indonesia. Untuk apa kita menyatukan para pendekar dan perguruan silat yang ada di negara Indonesia? Perlu kita menyatukan untuk bersilaturahmi antara satu pendekar dengan pendekar yang lainnya. Untuk satu perguruan dengan perguruan yang lainnya, kita perlu itu. Tanpa bersatu, tanpa silaturahmi, kita nihil, tidak punya kekuatan apa-apa. Sekarang terasa kita punya warisan budaya yang dikatakan, yang diakui oleh UNESCO warisan tak benda, yaitu pencaksilat yang diambil oleh UNESCO. Apa pertanggung jawab kita dengan pengakuan tersebut? Yang dikatakan pengakuan dari UNESCO, seperti contohnya ada negara Jepang. Negara Jepang diakui oleh UNESCO itu Jepang menciptakan bela diri karate semua masyarakat dari masyarakat yang paling kecil dengan orang tua itu menguasai bela dirinya, yaitu karate. Orang Cina itu mampu untuk membudayakan bela dirinya, yaitu semacam kungfu dan lain sebagainya. Aliran silat Cina itu dari anak kecil sampai dewasa itu mereka menguasai. Dari Korea itu taekwondo, mereka menguasai. Jadi mereka diakui oleh negara-negara lain, oleh UNESCO diakui sebagai warisan tak benda. Mereka bangga. Ini diakui oleh negara-negara lain. Pencaksilat diterima oleh UNESCO. Apa kenyataannya di kita? Pencaksilat apakah dikuasai oleh bangsa kita? Nyatanya sampai sekarang pencaksilat itu tidak ada pelajaran yang masuk kurikulum di sekolah. Ini kenyataan yang tidak dapat dihindari. Ini ironis, ini prihatin sekali. Jadi di antaranya saya mengumpulkan, memberikan atau membuat wadah perkumpulan pendidikan pencaksilat itu, yaitu kita harus berjuang untuk menggolkan pencaksilat menjadi suatu hal yang seperti diamanatkan oleh Ketua Umum IPSI Pusat sebagai Menteri Pertahanan Keamanan di Indonesia. Masyarakatnya harus wajib silat. Untuk menjabarkan itu wajib silat itu bagaimana ini? Insya Allah saya sudah menulis surat untuk audiensi dengan Menteri Pertahanan untuk menyampaikan bahwa saya punya dasar-dasar untuk menjawab tantangan seperti itu. Jadi wajib silat, dan antaranya kita wajib silat untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Tidak ada jalan lain di sini para pendekar dengan mengadakan rapat kerja di sini untuk sama-sama kita punya impian dan punya goal, yaitu menggolkan wajib silat yang bisa dikeluarkan dengan peraturan presiden, yang bisa dimasukkan dengan pasal-pasal yang ada di dalam negara kita. Tanpa itu kita tidak bisa. Sebab di sini banyak pejabat-pejabat atau lain halnya yang punya kepentingan sendiri-sendiri. Saya sudah berusaha beberapa puluh tahun dari sini. Saya sudah berusaha mensosialisasikan. Yang pertama sosialisasi dari negara Indonesia ke Singapura, ke Malaysia itu saya sebagai pelaku sejarahnya dan ada di dalam tatanan sejarah. Saya bicara di sini, saya bisa membuktikannya. Silakan di dokumen ini. Saya dengan Pak Haji Suhari Sapani pada saat itu antara tahun 75-77. Saya begitu pon, begitu kejuaraan nasional dari Kota Malia, dari Jawa Barat sampai saya mewakili. Dan saya ada terakhir di Amerika. Pulang ke Indonesia, aneh. Pencak silat, saya sebagai yang mensosialisasikan datang ke negaranya seperti adanya seperti tamu di negara sendiri. Prihatin saya. Tapi saya tidak berkecil hati. Saya banyak kawan-kawan. Saya bicara dengan satu dan yang lainnya. Mendirikan pendekar di sini tidak mudah. Jatuh bangunnya luar biasa. Kalau berhasil atau tidak itu urusan Allah. Tapi dengan catatan berjuang di pendekar untuk mendirikan dan digolkan sampai buat peraturan presiden, kita tidak akan pernah menyerah. Kalau seandainya kita tidak berhasil dari hal ini, kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Kita hadir di sini, kita menyadari seperti apa yang dikatakan oleh Kang Subuh, hancurnya sebuah negara, hancurkan budayanya. Kita di sini semua berhak untuk mengembangkan, menjaga dan melestarikan budaya itu sendiri. Kalau tidak kita, siapa lagi? Sudah 76 mereka, kita tetap begini-begini aja. Jadi kita untuk berkembang ada suatu kekuatan yang besar, kekuatan yang besar yang tidak menginginkan kita untuk berkembang lebih jauh. Kita tidak bisa, apalagi kita mengembangkan di luar negeri pencaksilat. Di dalam negeri sendiri di sini sangat kesulitan kita untuk memperkenalkan pencaksilat dari SD, SMP, SMA. Semuanya didominir oleh apa? Bela negeri lain. Tapi dalam hal ini kita jangan pergi ke bela negeri lain. Mereka sudah siap dengan konsepnya. Mereka siap dengan segala aturannya dan mereka disiplin. Datang ke sini diminati bukan dengan jurus-jurus saja. Dari rakyat kecil sampai pejabat yang memegang kebijakan itu mereka pegang. Pada zaman kepemimpinan dulu saya sangat sedih. Ada bela diri ini sampai puluhan miliar ini. Sampai puluhan dibangun di Jakarta. Boleh saya katakan gedung taekwondo. Dibangun itu sama pemerintah kita. Kita di sini kumpul di sini para pendekar. Apa ada gedung pendekar di sini? Apa ada yang perhatikan? Saya tidak muluk-muluk, saya tidak minta materi. Saya di sini pendekar tidak dibudayakan untuk menjadi pengemis, mental pengemis. Tapi di sini saya memohon budaya pencaksilat, wajib silat untuk dikeluarkan peraturan presidennya. Dengan catatan kalau presiden menulis peraturan presiden semuanya wajib silat, tidak akan bisa menyangkal. Mudah-mudahan aja dengan jalan apa akan saya tempuh. Sekarang kemarin kita udah kirim surat ke Menteri Pertahanan Keamanan, ke Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia, ke seluruh menteri saya kirim surat, dan alhamdulillah kemarin sudah sampai ke Tata Usaha Negara di Menteri Pertahanan Keamanan dan mulai sampai ke Deputi. Insya Allah mungkin minggu depan kita ada analisisnya dan kita akan bicara bahwa pendekar sekarang tidak bersilat otot aja,
pendekar sekarang akan bersilat otak juga. Silakan sediakan meja dengan dewan-dewan yang terhormat di Jakarta. Kita akan mengadu argumentasi dengan para pendekar yang sekarang pendekar yang lain warnanya. Bisa kita menggunakan otot dan kita juga bisa menggunakan otak. Dan kita di sini, ini kita masalah menang dan kalah dengan mereka itu urusan Allah, saya katakan. Tapi pendekar dengan moto kita tidak akan pernah menyerah. Di sini pendekar, saya mengamanahkan untuk terakhir. Satu, pendekar harus bermental banyak. Dua, pendekar harus pemberani. Ketiga, pendekar tidak berdiri di atas keraguan. Dan keempat, pendekar jangan sekali-kali di antara pendekar yang menjadi pengkhianat. Ingat, negara kita negara besar. Jepang, Belanda negara kecil 350 tahun itu dijajah. Beneran Belandanya cuma satu. Pengkhianatnya berapa? Kata Panglima Besar Jenderal Sudirman, berikan aku 10 peluru, 1 untuk menembak musuh, 9 untuk menembak para pengkhianat. Maaf, yang namanya para pengkhianat itu bukan orang jauh, bukan orang lain, ada di keluarga kita sendiri, orang yang paling dekat kita sendiri. Makanya kalau saya di sini di lapangan kerja di sini, apa presiden saya untuk menanya, untuk menjawab tantangan dari Menteri Pertahanan Keamanan. Wajib silat, apa menjabatannya? Saya tidak bisa menjabatkan di sini. Sebab kalau saya menjabatkan di sini, bagaimana jadinya kalau di sini ada para pengkhianat? Jadi di sini saya tidak menuduh, kita mengingatkan, hati-hati. Pendekar sudah mengadakan rapat kerja nasional di gedung ini, di Grand Hotel Pasundan. Pendekar, ini awal langkah kita. Awal langkah kita bukan untuk melanggar hukum, bukan untuk bertabrakan dengan pemerintah. Kita tetap harus mendukung pemerintah yang sah, dilindungi undang-undang, dipilih oleh kita semua. Nah, kalau kita ingin punya kekuatan, satukan kekuatan kita, pilih presiden mana yang akan membantu untuk visi-misi kita. Jadi sekarang kita usung lah demo-demoan gitu, demo-demoan anarkis apalagi kita usung. Pendekar harus bermain cantik, harus tim kita di sini dari akademisi. Masa kita di sini akademisi dengan pengurus paling sedikit ada doktornya, ada profesornya. Kalau kita harus bermain begitu, kita malu. Tapi kita siapkan argumentasi, siapkan data-data. Kita berhadapan dengan para wakil rakyat di Jakarta, dengan para menteri. Insya Allah ibu dari Menteri Pertahanan Keamanan siap untuk mengawal kita, mendampingi kita untuk bicara langsung dengan Bapak RI nomor 1. Untuk yang terakhir, kepada hadirin semua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, satu, saya mengaturkan banyak terima kasih, sangat luar biasa, bangga juga terharu, masih ada perhatian. Jadi saya tidak berjalan sendiri di sini, banyak saudara-saudara yang seperjuangan, yang sebiyangsi.